Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Yang kali ini kita akan membahas tentang aljabar linier dengan tema sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier ini kelanjutan dari persamaan linier yang sudah dibahas pada video yang sebelumnya. Silahkan nanti akan dicantumkan linknya di bawah deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share, juga komen jika materi ini atau video ini berguna bagi Anda semua. Baik, kita langsung saja. Sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier bentar, saya ini dulu ya. Oke. Sistem persamaan linier, ya ini katakanlah dia sebuah persamaan linier atau kumpulan dari persamaan linier ya, makanya disebut dengan sistem. Jadi persamaan liniernya tidak hanya satu, tetapi dia lebih dari satu buah persamaan linier. Oke, definisinya sembarang sistem M persamaan linier dan dalam N peubah kita dapat tulis sebagai berikut ya. Jadi M persamaan linier ini tidak lebih dari satu ya. Jadi mungkin 2, 3, 4 dan seterusnya persamaan linier, dan juga dia memiliki peubah juga lebih dari satu ya peubahnya. Tetapi untuk peubah ini tidak khusus lebih dari satu, mungkin saja satu peubah juga bisa ya, asalkan persamaan liniernya lebih dari satu. Nah, di sini dicontohkan didefinisikan sebagai n peubah yang dapat ditulis sebagai berikut ya. Untuk persamaan linier 1 PL saja ya, A11 X1 tambah A12 X2 dan seterusnya sampai A1N XN. Itu persamaan linier 1 ya, dimana sudah dibahas juga ya. X1 nya itu disebut variabel, X2 nya itu juga disebut variabel ya. Variabelnya di sini dikatakan sebanyak n buah. Kemudian A1 A2 nya adalah koefisien dari variabelnya. Kemudian B1 nya ini adalah konstanta real ya. Nah, selanjutnya untuk persamaan linier yang kedua seperti itu sama, dan seterusnya sampai persamaan linier yang ke n, ke m maksudnya ya. Jadi persamaan liniernya ada m buah. Nah, ini disebut dengan bentuk umum dari sistem persamaan linier ya. Bentuk umum dari sistem persamaan linier M variabel dan M persamaan dan n variabel. Oke. Selanjutnya sistem persamaan linier juga ini bisa kita buat dalam bentuk matrik ya, dimana pembelajaran tentang matrik sudah dibahas sebelumnya. Nah, kalau dibuat dalam bentuk matrik maka akan terbentuk seperti ini ya. Ada matrik inti. Nah, ini matrik inti ini adalah kumpulan dari komponen-komponen koefisien dari matrik tersebut. Ya, dimana katakanlah ini untuk kolom pertama berarti koefisien kolom pertama. Kolom kedua berarti koefisien dari kolom kedua, dan seterusnya sampai kolom ke n. Atau bisa dikatakan baris pertama merupakan koefisien dari baris pertama itu sendiri ya. Kemudian ada matrik variabelnya ya. Matrik variabelnya karena kita tahu di sini variabelnya sebanyak n, maka kita buat matrik variabelnya. Kemudian kita buat matrik konstantanya ya, B1, B2 kita buat menjadi matrik seperti ini. Nah itu jika kita merubah
sistem persamaan linear ini menjadi dalam bentuk matrik. Kemudian untuk keperluan tertentu kadang-kadang juga kita ubah kembali ya bentuk matrik, bentuk sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk yang seperti di bawah ini. Ini namanya adalah bentuk matrik yang diperbesar ya. Hampir sama dengan ini karena ini fungsinya mungkin berbeda ya. Kalau ini dikatakan untuk mencari inverse biasanya ya, itu digunakan matrik yang ini. Nah, untuk matrik yang diperbesar ini atau dinamakan argumented matrik ya, kadang-kadang kita menggunakannya untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear tersebut dengan menggunakan operasi baris ya. Bentuknya hampir mirip seperti ini, hanya saja kita menghilangkan variabel x-nya ya, variabelnya. Sehingga bentuknya lebih sederhana seperti ini. Jadi saya kira ya bisa ya untuk merubah-rubah seperti itu ya, merubah dari sistem persamaan linear ke dalam bentuk matrik ini atau dari sini ke dalam bentuk argumented matrik. Oke. Nah, contoh ya, contoh sebelum kita membahas tentang solusi. Jadi contoh misalkan untuk yang pertama ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Saya ganti warnanya dulu. Nah, ini supaya ini. Yang ini adalah sistem persamaan linear dua variabel ya, dua variabel dan dua persamaan. Tapi kadang-kadang kita menyebutnya ini saja, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk matrik yang pertama, ya berarti kan berarti kolom pertama 2 min 3, kolom yang kedua adalah 1 dan min 2. Kemudian kolom variabelnya dikali ya ini, dikali kolom variabel x dan y ya, x dan y, kemudian kolom konstantanya min 5 dan 12. Nah, ini kalau kita buat menjadi argumented matrik ya, kita buatnya seperti ini saja, berarti 2 min 3 1 min 2. Kadang-kadang ada sekat di sini ya seperti ini, atau garis saja, kemudian min 5 dan 12. Nah, seperti itu ya. Saya kira bisa dipahami. Untuk matrik yang B pun sama ya, bisa seperti itu. Oke, sekarang sistem persamaan linear ini dia memiliki solusi ya, atau himpunan penyelesaian ya dari sistem persamaan linear. Dan itu merupakan tujuannya biasanya ya. Tujuan kita membaca sistem persamaan linear ini adalah untuk mencari solusinya atau untuk mencari himpunan penyelesaiannya atau untuk mencari titik potongnya ya antara persamaan-persamaan linear tersebut. Nah, solusi ini dikatakan sebagai barisan bilangan. Barisan bilangannya adalah S1, S2, S3 dan seterusnya sampai Sn, tergantung dari sistem persamaannya. Dan itu adalah disebut penyelesaian atau sistem penyelesaian ya. Sistem penyelesaian atau solusi. Jadi S1, S2, Sn sampai Sn ini dikatakan dia sebagai solusi jika X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, sampai Xn sama dengan Sn, tergantung sistem persamaan linearnya. Dia merupakan sistem penyelesaian dari setiap persamaan dalam sistem tersebut ya. Jadi X1 sama dengan S1, kemudian X2 sama dengan S2, kemudian dan seterusnya X3 sama dengan S3. Ini dikatakan penyelesaian ya dari setiap persamaan tersebut. Artinya apa? Jika X1, X2 sampai Xn ini kita substitusikan ke dalam sistem persamaan linearnya dan menghasilkan B1 atau B2 atau Bm, nah maka si X1, X2, X3 ini dia merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, contohnya carilah himpunan penyelesaian dari
sistem persamaan linear dua variabel ini ya. 2x tambah y sama dengan 5 dan min 3x kurang 2y sama dengan 2. Nah, di sini banyak cara ya. Banyak cara kita bisa mencari solusi dari sistem persamaan linear ini. Nah, mungkin sudah dikenal juga. Ini beberapa saja, mungkin dengan substitusi, kemudian eliminasi, ya, kemudian apalagi gabungan keduanya ya, mixnya ya, bisa saja substitusi dulu baru eliminasi atau eliminasi dulu baru substitusi, bisa seperti itu. Bisa juga menggunakan matriks, ya, bisa juga menggunakan grafik, ya. Banyak sekali. Nah, tetapi yang saya bahas di sini kita sesuai dengan materi-materi sebelumnya, kita akan menggunakan yang namanya operasi baris elementer ya. Kita menggunakan operasi baris elementer ini sesuai dengan materi sebelumnya, seperti itu. Oke. Supaya ini kita masuk saja di sini ya. Kita di sini saja ya, 2x ditambah y sama dengan min 5. Kemudian min 3x dikurang 2y sama dengan 12. Nah, kita buat dulu argumented matriknya ya. 2, 1, kemudian min 5, lalu min 3, min 2, 12. Oke. Selanjutnya kita mencari pivot element dari sini ya. Jadi di sini pun nanti penjelasannya lebih lanjut, mungkin ada beberapa penjelasan ya. Kita menggunakan operasi baris elementer. Apakah Gauss atau Gauss-Jordan seperti itu ya. Kalau operasi baris elementer itu menjadikan dia materi echelon baris, maka ini disebutnya Gauss ya. Kemudian kalau si OB ini mencari echelon baris yang tereduksi, maka ini Gauss-Jordan. Oke. 2, 1, min 3, min 2. Ini min 5, 12. Oke. Ini adalah pivot elemen. Bagaimana supaya 2 ini berubah menjadi 1? Kita boleh menjumlahkan dengan ini, boleh membagi ya. Kita coba saja jumlahkan ya. Kita jumlahkan baris pertama ditambah baris kedua. Kita seperti itu saja. Berarti 2 ditambah min 3 kan min 1 ya. 1 ditambah min 2 itu adalah min 1, min 5 ditambah 12 berarti 7 ya, min 7. Oke, kemudian ini tetap min 3, ini min 2, kemudian 12 ya. Selanjutnya supaya ini menjadi 1 ya, di baris 1 dikali dengan baris dengan min 1 saja ya, bisa dikatakan ini 1, 1 kemudian min 7. Oke. Selanjutnya ini sudah 1, maka PN nya sudah 1, kemudian yang di bawah 1 utama ini harus menjadi 0. Berarti si baris 2 nanti dikurangi min atau ditambah 3 kali baris 1 ya. Oke, berarti ini tetap 1, 1 min 7, berarti ini 0. Min 2 ditambah 3 ya, berarti 1, kemudian 12 ditambah 3 kali 7 ya, 12 ditambah dikurang ya, berarti 12 dikurangi 21 ya. 12 dikurangi 21 berarti min 9. Oke. Nah, ini kebetulan supaya ini sudah 1. Ini sudah 1, jadi diagonal utamanya sudah 1.
Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep Gauss ya. Nah, jadi kalau menggunakan konsep Gauss berarti ya sudah sampai sini saja berarti operasi barisnya ya, tinggal kita substitusi balik ya, namanya substitusi balik. Jadi ini kan kolom Y, ini kolom Y, ini kolom X, sehingga kalau kita mengambil baris kedua ya, baris kedua, maka persamaan ini menjadi Y sama dengan min 9 ya, Y sama dengan min 9. Kemudian persamaan yang pertama berarti X ditambah Y sama dengan min 7, berarti X sama dengan min 7 dikurangi Y, atau X sama dengan min 7 dikurangi min 9, atau X sama dengan min 7 tambah 9, atau X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X, Y ya, X, Y sedemikian hingga X nya dapat 2, Y nya dapat min 9. Nah seperti itu. Jadi ini himpunan penyelesaiannya, atau himpunan penyelesaian ini bersifat tunggal ya, bersifat tunggal. Oke, nah seperti itu. Jadi cuma satu-satunya jawabannya adalah 2,-9. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan konsep Gauss-Jordan? Ya, kalau konsep Gauss-Jordan berarti kita harus meneruskan ya, katakanlah dari sini 0, 1, min 7, kemudian 0, 1, min 9. Nah, kita harus meneruskan lagi karena ini ini 1 ya. Ini PE nya sudah 1, maka ini harus menjadi 0 ya, baris 1 kolom 2 itu. Berarti kita ganti baris 1 kurangi 1 kali baris 2. Nah, sehingga ini tetap 0, 1, min 9, ini 1, berarti ini 1 kurangi baris 2 ya 0, berarti min 7 kurangi min 7 dikurangi baris 2 nya min 9, atau min 7 ditambah 9 ya, min 7 tambah 9 berarti kan 2. Nah seperti itu, sehingga ini kolom X kolom Y ya, berarti kesimpulannya X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 9 ya. Jawabannya sama saja sebetulnya, cuma kalau ini kita buat menjadi matrik. Nah, ini dikatakan matrik eselon baris tereduksi, matrik eselon baris tereduksi ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Kalau ini ya matrik eselon ya, ini dikatakan matrik eselon baris ya, matrik eselon baris. Dia masih berbentuk matrik segitiga atas ya, matrik segitiga atas. Baik, seperti itu ya. Jadi kesimpulan dari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear ini berbeda dengan persamaan linear. Kalau persamaan linear sudah pasti ini jawabannya banyak ya, penyelesaiannya itu banyak, sehingga kita memerlukan pencariannya menggunakan parametrik itu. Tetapi kalau sistem persamaan linear ini belum tentu ya, bisa banyak, bisa tunggal. Nah, ini tunggal nih, jawabannya tunggal, cuma satu-satunya, tidak ada yang lain, 2,-9. Tidak ada titik yang lain yang memenuhi sistem persamaan linear ini. Mungkin juga tidak ada jawabannya. Nah, nanti kita bahas ya ketiga sifat ini. Mungkin banyak, mungkin tunggal, mungkin tidak ada jawabannya. Nah, seperti itu.
Oke, kita lihat secara grafik ya, supaya lebih terlihat ya, supaya lebih terlihat. Kita cek menggunakan GeoGebra. Jadi yang nomor pertama ya, yang pertama. Nah, kita lihat di sini ya. Ini tampilan dia secara grafik ya, tampilan secara grafik. Yang pertama 2x, jadi persamaan pertama katakanlah L, ini 2x ditambah Y sama dengan min 5. Kemudian yang kedua adalah L1 ya, ini L2, yang garis L2 nya adalah min 3x kurang 2y sama dengan 12. Jadi kedua garis ini menjadi satu kesatuan ya, sistem persamaan linear ini katakan dua variabel ya, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dalam hal kita mencari solusi ya, dalam hal kita mencari solusi ya, tadi telah dijelaskan bahwa solusinya ternyata adalah, atau himpunan penyelesaiannya adalah 2, min 9 ya, 2, min 9 secara aljabar. Tadi sudah dicari. Nah, secara grafik ternyata himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear ini ya, khusus yang ini itu adalah sebuah titik pertemuan ya, titik potong kedua garis. Dan titik potong kedua garis ini terletak pada satu koordinat ya, 2, min 9. 2, min 9, dan hanya satu-satunya, tunggal ya, tidak ada lagi secara grafik titik potong yang lain antara kedua garis tersebut ya. Logikanya kalau ini garis ini ke sini, sana ya ke atas, kemudian garis ini ke sini, titik potongnya di B ini ya, tidak mungkin ada titik potong yang lain karena linear ya, garis itu sifatnya linear ya, tidak mungkin setelah ini misalkan titik potongnya ini belok lagi ke sini, nah ada lagi, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Nah, itulah yang dikatakan dengan solusi secara grafik dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Karena ini dua variabel berarti ruang dimensi 2 ya, bentuknya garis. Nah, seperti itu. Saya kira bisa dipahami ya. Nah, tadi sedikit saya katakan ya, di sini saya jelaskan sedikit. Ini ada jawaban itu, solusi ada yang tunggal ya, seperti ini contohnya tunggal. Kemudian ada yang banyak atau tak terhingga. Nah, ini saya jelaskan di sini sedikit saja. Ya, bagaimana yang tak terhingga ini ya, yang kedua garisnya, katakanlah ini di ruang dimensi 2 saja, yang kedua garisnya berimpit. Nah, kalau ini misalkan L1, kemudian si L2 di situ juga ya, berimpit. Nah, maka solusinya atau solusi atau jawaban himpunan penyelesaiannya ya di situ-situ ya, di garis itu berarti titik-titiknya. Makanya banyak ya, tak terhingga. Kita gunakan parameter. Kemudian kalau tidak ada jawabannya, nah kalau tidak ada jawabannya ya kemungkinan kedua garis itu sejajar. Nah, ini sejajar ya, katakanlah ini gambarnya bagus ya, sejajar. Jadi kalau kedua garis ini sejajar ya, tidak ada titik potong selamanya ya, atau tidak memiliki solusi, atau dikatakan secara linear itu tak konsisten ya, tak konsisten. Jadi selamanya akan terus sejajar saja seperti itu, tidak akan berpotongan. Nah, bagaimana ciri-ciri secara aljabar nanti kita jelaskan ya. Nah, biasanya yang A dan B ini dikatakan konsisten, dan yang C tak konsisten atau inkonsisten. Oke. Ya, seperti itu ya. Oke, kita kembali. Kita kembali lagi.
Baik, selanjutnya yang B ya, X1 tambah X2 tambah 2 kali X3 sama dengan 9 dan seterusnya. Di sini ada 3 persamaan, maka disebut sistem persamaan linear yang 3 variabel ya. Kalau 3 variabel berarti dia berada di ruang dimensi 3 ya, dimana setiap persamaannya itu merupakan bidang. Jadi bidang pertama, bidang kedua, dan bidang yang ketiga. Oke, kita langsung saja kita buat menjadi matrik yang diperbesar. Tujuan kita mencari solusi ini dengan menggunakan matrik echelon ya, Gauss ya. Jadi menggunakan konsep Gauss, dimana kita buat dulu matrik yang diperbesar atau dinamakan argumented matrik. Nah, untuk B ini berarti kita buat matriknya 1 kolom pertama 2 3, kemudian 1 4 6, terus 2 min 3 min 5, dan 9 1 0 untuk konstantanya. Oke, selanjutnya baris pertama PE nya sudah 1, berarti kita harus membuat 2 dan 3 ini menjadi 0. Berarti rumusnya adalah baris kedua dikurangi 2 kali baris 1, kemudian baris ketiga dikurangi 3 kali baris 1 ya. Maka didapat ya, baris pertamanya tetap, ini pasti 0, ini pasti 0, kemudian yang ini 4 dikurangi 2 kali 1 dapat 2, min 3 dikurangi 4 ya, berarti min 7. 1 dikurangi 2 kali 9 18, berarti min 17. Ini 0 pasti. 6 dikurangi 3 kali 1 dapatnya 3, min 5 dikurangi 3 kali 2, min 5 dikurangi 6 ya, berarti min 11. 0 dikurangi 3 kali 9 min 27. Oke, selanjutnya baris 1 kolom 2 ini harus menjadi 1. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bisa atur-atur ya, tukar dengan baris yang ketiga. Artinya bisa baris kedua ini kita kurangi saja, bukan ditukar ya, dikurangi dengan baris yang ketiga ya. Nah, ini kan nanti menghasilkan min 1. Nah, supaya jadi 1 berarti dikalikan min ya, dikali negatif 1, begitu saja. 1 1 2 9 berarti 0, ini tetap karena 0 dikurangi 0. Ini 2 dikurangi 3 kan min 1, kali min 1 jadi 1 ya. Min 7 dikurangi min 11 ya. Min 7 dikurangi min 7 dikurangi min 11 berarti kan 4. 4 dikali min 1 min 4. Min 17 dikurangi min 27, kita dapat dikurangi min, berarti ditambah ya, min 17 tambah 27 berarti 10 ya. 10 kali min 1 berarti min 10. Oke, ini tetap 0 3 min 11 min 27. Oke, selanjutnya ini sudah PE nya sudah 1, berarti karena tujuan kita adalah konsep Gauss ya, berarti kita cuma menjadikan 0 ini 3 ya, tidak usah ini 1 ini tidak usah jadi 0 kalau konsep Gauss, kecuali kalau Gauss-Jordan berarti ini harus 0, ini harus 0. Oke, bagaimana 3 ini berubah menjadi 0? Berarti kita buat rumusnya baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua ya. Oke, lanjutkan di sini. Kita tulis saja dulu 1 1 2 9 0 1 min 4 lalu min 10, kemudian 0 ini pasti 0 ya, 3 dikurangi 3 kali 1 0, min 11 dikurangi 3 kali ini min 11 dikurangi 3 kali min 4 ya, berarti min 11 ditambah 12
berarti 1. Lalu yang ini min 27, min 27 dikurangi 3 kali min 10, min 27 ditambah 30 berarti 3 ya, dapat 3. Oke, nah ini selesai sampai di sini saja karena ini sudah membentuk matriks segitiga atas. Oke, sekarang substitusi balik karena kita menggunakan konsep Gauss. Oke, berarti ini kolom X1, kolom X2, kolom X3. Berarti X3 ya untuk baris yang ketiga nih. X3 sama dengan 3. X3 sama dengan 3. Kita udah dapat 1. Kemudian untuk baris yang kedua ya. Untuk baris yang kedua berarti X2 dikurangi 4X3 sama dengan min 10. X2 dikurangi 4X3 sama dengan min 10. Berarti X2 sama dengan min 10 ditambah 4 kali X3. Ya, kita masukkan saja, berarti 4 kali X3 nya adalah 3 ya. Min 10 ditambah 12, maka kita dapat 2. Nah, ini X2 nya dapat 2. Lalu baris yang pertama berarti X1 ditambah X2 ditambah 2 kali X3 sama dengan 9. Berarti X1 nya 9 kurangi X2 dikurangi 2X3 ya, sama dengan 9 kurangi X2 nya 2 kurangi 2 kali X3 nya 3 ya, berarti 9 kurangi 2 kurangi 6 berarti 9 kurangi 8 1 ya. Oke, nah ini solusinya. Nah, maka solusinya ya, X1 nya sama dengan 1, X2 nya sama dengan 2 dan X3 nya sama dengan 3. Atau dibuat dalam himpunan penyelesaian berarti X1, X2, X3 itu sedemikian hingga dia adalah 1,2,3. Oke, nah seperti itu ya, saya kira bisa dipahami. Nah, kalau misalkan ingin konsepnya Gauss-Jordan ya, berarti kita tinggal meneruskan saja dari sini ya, meneruskan dan buat ini menjadi 0, ini menjadi 0, ini menjadi 0 ya, sehingga ini jadi matriks identitas ya, nanti akan sama jawabannya. Nah, untuk menunjukkan apakah benar atau salah ya, kita tinggal substitusikan saja. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2 dan X3 sama dengan 3 ini ke sistem persamaan linearnya ya, katakanlah misalnya ini ya, ini sistem persamaan linear yang pertama ya. Untuk baris 1 kan X1 tambah X2 tambah 2 kali X3 sama dengan ya masukkan saja, berarti 1 tambah 2 tambah 2 kali 3 itu 6 ya, berarti ini dapat 9 kan, betul. Nah, kalau baris keduanya berarti 2 kali X1 tambah 4 kali X2 tak kurang 3 kali X3 sama dengan, berarti kita substitusikan 2 kali 1 nya 2, 4 kali 2 nya 8 dikurangi 3 kali 3 9 ya, kita dapat 8, ini 10 kurang 9 1 ya. Nah, ini benar. Baris ketiga misalnya 3 kali X1 tambah 6X2 kurangi 5X3 sama dengan 3 kali 1 3 tambah 6 kali 2 12 dikurangi 5 kali 3 15 ya, dikurangi 15. Nah, ini sama dengan berarti 12 13 15 0 ya. Tuh. Nah, artinya apa? Ya, ini himpunan penyelesaiannya benar ya, dimana X1 nya 1, X2 nya 2 dan X3 nya sama dengan 3. Dan ini jawabannya tunggal juga ya, tidak ada lagi bentuk yang lain ya, X1, X2, X3 nya. Oke, kalau kita lihat secara grafik, saya akan mencoba karena 3 dimensi ini harus dengan gambar 3 dimensi ya, kita coba
View-nya kita buat menjadi grafik 3D. Oke. Nah, ini kita hilangkan saja. Kita buat bentar, supaya kelihatan soalnya ya. Nah, di GeoGebra ini cukup lengkap juga ya untuk permasalahan 3 dimensi. Ya, kita bisa lihat X1. Nah, kita gunakan saja kalau X1-nya itu X, X2-nya Y, dan X3-nya Z ya. Jadi saya bisa tulis untuk persamaan yang pertama X ditambah Y berarti ditambah 2Z sama dengan 9. Oke. Jadi X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Kita enter saja. Nah, di ini apa namanya bidangnya ya. Ini bidang yang pertama. Oke. Kemudian untuk bidang yang kedua 2X berarti ya 2X ditambah 4Y dikurang 3Z dikurangi 3Z. Oke, sama dengan 1. Nah, kita enter. Nah, ini adalah grafik atau bidang yang kedua ya, dimana dia berpotongan menjadi satu garis. Jadi antara bidang 1 dan bidang 2 dia berpotongan, jadi penyelesaiannya adalah sebuah garis. Oke, tapi di sini kita ada satu lagi bidang, di mana 3X ditambah 6Y ditambah 6Y dikurangi 5Z dikurangi 5Z sama dengan 0. Oke, nah ini. Jadi ada 3 buah bidang, di mana ketiga bidang ini berpotongan menurut aljabar tadi proses aljabar di satu titik. Nah, kebetulan ini kita tidak terlalu terlihat ya titik potongnya ada di mana, tapi kita bisa nah di sini kita bisa melihatnya di sini. Nah, kita buat saja menjadi satu koordinat 1,2,3. Oke, nah jadi letaknya itu ada di sini ya, di titik C ini. Jadi titik itu merupakan titik potong ketiga bidangnya ya, di 1,2,3. Oke ya, nah itulah himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau persamaan linear yang 3 variabel dia bentuknya bidang ya. Oke, nah seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya ada 3 kemungkinan solusi sistem persamaan linear. Tadi sudah sedikit saya singgung. Pertama adalah solusi tunggal, yang kedua adalah solusi yang tak hingga, yang ketiga adalah tidak ada solusi. Atau dikatakan ini konsisten, yang ini tak konsisten. Nah, untuk solusi tunggal, katakanlah pada ruang dimensi 2, maka akan ada penyelesaian tunggal di satu titik ya. Secara grafik titik potongnya 1 ya, solusi tunggal itu. Solusi yang tak hingga banyaknya atau solusi banyak, maka kedua garis atau kedua persamaan tersebut secara grafik berimpit ya. Berimpit atau berpotongan pada tak hingga banyaknya titiknya, kan berimpit. Jadi titik penyelesaiannya banyak ya, sebanyak impitan dari kedua garis tersebut. Yang ketiga tak ada solusi atau tak konsisten tadi ya, maka kedua garis itu sejajar atau kedua bidang itu sejajar ya, seperti itu. Oke. Contohnya ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, ini grafiknya ini satu titik ya.
artinya solusinya tunggal. Nah, kalau dilihat secara ini kita bisa lihat untuk yang solusi tunggal kita buat matrik yang diperbesar 1 min 1 1 1 kemudian 2 2 ya. Nah, kita lihat saja, berarti 1 ini baris 1 dikurangi baris baris 2 dikurangi baris 1 ya. Kita dapat 1 min 1 2, ini 0, 1 dikurangi min 1 jadi 2, 1 dikurangi min 1 ya 2, berarti 2 dikurangi 2 dikurangi 2 0. Oke. Nah, setelah itu kita baris 2 nya kita bagi 2 saja, berarti 1 min 1 2 0 1 0 ya. Nah, kita bisa lihat lengkap ya di sini untuk baris yang selanjutnya ya. Kalau kita menggunakan Gauss Jordan berarti kita buat ini 0, berarti baris 1 dikurangi min, jadi ditambah baris kedua, 1 kali baris kedua berarti 0 1 0 1 ini 0 2 ditambah 0 sama dengan 2. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya x nya sama dengan 2 dan y nya sama dengan 0 ya. Jadi 2,0. Nah, artinya ini penyelesaiannya tunggal. Nah, dapat dilihat dari bentuk bawahnya ya. Kita lihat perbedaannya. Untuk yang kedua berimpit. Nah, untuk yang berimpit kita lihat ini soalnya 1 1 2 kemudian 2 2 4 2 2 4. Oke, ini udah 1 berarti baris 2 dikurangi 2 kali baris 1 ya, berarti 1 1 2, yang ini 2 dikurangi 2 kali 1 0, 2 dikurangi 2 kali 1 0, 4 dikurangi 4 dikurangi 4 berarti 0. Oke, kita bisa lihat di sini untuk bentuk baris terakhir ya, ini jelas tak hingga. Solusi tak hingga ya, bisa dilihat dari baris terakhir matriknya 0 semua ya, 0 semua. Nah, kalau 0 semua ya berarti himpunan penyelesaiannya tak hingga ya, himpunan penyelesaian tak hingga. Kita bisa menggunakan parameter di sini ya. Ya, langsung saja berarti ini x1 tambah x2 sama dengan 2 atau x1 sama dengan 2 kurangi x2 ya. Misalkan x2 nya itu sama dengan t ya, dimana t nya itu elemen real, berarti x1 kita buat menjadi 2 kurang t, sehingga himpunan penyelesaiannya ya x1 ya, ini pakai y ya, nggak apa-apa lah, ini x2 nya y misalnya. Jadi x1, x2 demikian hingga x1 nya adalah 2 kurang t dan x2 nya adalah t ya, untuk setiap t bilangan real. Nah, jadi bentuknya parameter ya, bisa dilihat dari hasil operasi barisnya itu baris terakhirnya 0 semua. Kalau yang tunggal baris terakhirnya di bagian matrik intinya lengkap ya, 01. Kemudian kalau kita lihat yang ketiga ya, ini yang sejajar artinya yang tak konsisten. Kita lihat dari bentuk baris matriknya ya, 1 1 2 2 2 6. Oke, berarti baris 2 kurangi 2 baris 1 ya. Oke, 1 1 2 0 2 kurang 2 0 0 6 kurang 4 2. Oke, nah bisa dilihat dari sini bentuk matrik ini baris terakhirnya jelas 0 0 2, artinya matrik intinya 0 semua dan matrik konstantanya ada. Nah, ini jelas tak konsisten
tak konsisten artinya tidak ada himpunan penyelesaiannya, tidak ada jawabannya, jawab atau tidak ada solusi, tidak ada solusinya. Nah, secara logika kita bisa lihat di sini yang nilainya 2 itu untuk X atau untuk Y itu kan. Jadi tidak ada nilai 2 ini untuk siapa, X atau Y. Atau dilihat dari bentuk akhirnya ya seperti ini ya. Jadi kalau yang tidak konsisten itu matrik intinya 0 semua, tapi kemungkinan matrik bukan kemungkinan, matrik konstantanya ada. Kalau yang jawabannya banyak ya semua 0. Kalau yang jawabannya tunggal ya lengkap ya di sini. Berarti matrik intinya 0 dan 1. Oke, selanjutnya kita bisa lihat juga dari dari kelipatan ya. Nah, biasanya kalau matriknya itu sejajar berimpit, maka dia biasanya berkelipatan ya. Ini 1 kedua kan berkelipatan 2. Ini berkelipatan atau dikali 2, ini juga dikali 2 ya, dia berkelipatan. Tapi untuk matrik yang tidak konsisten ya, untuk matrik intinya saja yang dia berkelipatan tapi ini tidak berkelipatan. Tapi dan untuk solusi yang tunggal ini ya bebas, kalau ini ya bebas, tidak ada kelipatan di sini. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa soal yang silahkan. Untuk yang nomor 1, 2, dan 5 ini di video pertama ya. Di video yang pertama, karena ini tentang persamaan linear. Nah, untuk sistem persamaan linearnya berarti nomor 3, nomor 4, nomor 6, dan nomor 7. Nah, silahkan dicoba-coba ya. Yang ketiga ini cari matrik yang diperbesar. Jadi kita buat matrik yang diperbesar seperti tadi. Ini 3, 4, 7. Ini min 2. 5, 3, kemudian matrik konstantanya min 1, 3, 2, seperti itulah ya. Nah, ini dan ini coba. Nah, ini dibalik, yang nomor 4 ini berarti dari matrik yang diperbesar carilah sistem persamaan yang berpadanan dengan matrik yang diperbesar. Nah, ini untuk matrik yang diperbesar seperti ini. Ini tidak ditulis seperti ini ya, jadi matrik konstantanya itu yang paling kanan. Selesaikan dengan eliminasi Gauss. Nah, ini yang tadi kita gunakan eliminasi Gauss ya. Kemudian yang nomor 7 selesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, ini pakai Gauss-Jordan. Baik, sedikit saya jelaskan tentang sistem persamaan linear ini. Sistem persamaan linear itu dibagi 2 ya, ada yang non homogen, ada yang homogen. Untuk yang non homogen itu ada yang konsisten, ada yang tak konsisten ya. Untuk pembahasan homogen mungkin akan selanjutnya ya, dibahas pada video berikutnya. Untuk non homogen ini ada yang konsisten, ada yang tak konsisten seperti tadi dijelaskan. Untuk yang konsisten ini jawabannya tunggal dan tak terhingga ya. Jadi ada jawaban tunggal, ada jawaban tak terhingga. Atau bisa dilihat dari bentuk matrik terakhir, untuk baris terakhir setelah dioperasi baris seperti ini ya. Matrik intinya ada lengkap ya, 01, dan kemungkinan matrik kolom konstantanya mungkin 0 atau mungkin bilangan yang lain. Kalau tak terhingga banyak jawabannya ya, tak terhingga banyaknya jawab, itu bentuk baris terakhirnya adalah 0 semua. Selanjutnya kalau yang tak konsisten ya, yang tidak memiliki penyelesaian ya, bentuk matrik terakhirnya setelah dioperasi baris itu 0, 0, 1, atau matrik intinya itu 0 semua dan matrik konstantanya elemen konstantanya itu suatu bilangan ya. Kemudian yang homogen dibagi 2, ada yang tak trivial, ada yang trivial ya. Seperti ini. Untuk yang trivial tunggal jawabannya ya. Untuk tak trivial ya banyak
Nah, sama seperti ini. Oke, nah itu. Selanjutnya saya bisa jelaskan untuk operasi barisnya, yaitu untuk sistem persamaan linear itu untuk mencari solusi dengan operasi baris elementer, ya. Itu ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama namanya eliminasi Gauss, yang kedua eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sistem persamaan linear ini kalau dengan konsep eliminasi Gauss, maka matriknya akan diubah menjadi matrik eselon baris. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan substitusi balik atau substitusi mundur, ya. Ini substitusi balik atau substitusi mundur dan dapatlah solusi SPL-nya. Tetapi kalau menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, kita harus merubahnya menjadi matrik eselon baris yang tereduksi, ya. Yang tereduksi, kemudian nanti akan didapat solusi SPL. Jadi kalau menjadi bentuk matrik eselon baris tereduksi, tidak perlu lagi menggunakan substitusi mundur. Ya, seperti itu, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi sistem persamaan linear ini. Semoga bisa bermanfaat, ya. Silahkan dicoba untuk soal-soalnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, ya, dan komen juga jika video ini bermanfaat buat Anda. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.